Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semuanya. Selamat datang di channel saya Rian Tutor Drive. Dengan saya Mas Rian atau bisa panggil saja saya Kang Rian. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang cara mengemudi mobil dari nol ataupun belum bisa sama sekali. Untuk tahap pertama, saya akan perkenalkan materi dasar panel-panel di dalam mobil. Agar lebih jelas, tonton video ini sampai selesai, jangan sampai terlewat, jangan di skip. Tahap pertama dimulai dari kunci kontaknya. Untuk kunci kontak ini udah dilengkapi dengan immobilizer ataupun remote control ya. Untuk bukanya di sini ada logo, ini untuk buka, ini untuk kuncinya. Selanjutnya di sini kita coba untuk menyalakan mobilnya. Di sini ada bacaan lock, ACC, on, dan start. Nah, kita masukkan dulu kuncinya. Nah, lalu kita putar satu kali ke ACC. Nah, kalau posisi di sini, untuk kelistrikannya cuman sampai audionya saja. Nah, untuk electric window, electric mirror belum menyala. Kalau sudah sampai on, listrikannya sudah nyala semua. Electric window bisa digunakan, electric mirror juga bisa digunakan. Bisa dilihat juga dari indikator di depannya, pada kuning semua sudah menyala. Nah, sekarang kita coba menyalakannya. Cukup diputar searah jarum jam ke kanan 2 detik saja. Nah, ini mobil sudah menyala. Ditandai dengan RPM naik ke 1. Selain itu indikatornya juga pada hilang. Ini artinya mobil sudah menyala. Untuk selanjutnya ada tuas lampu, posisinya tepat di depan tangan kanan kita. Perhatikan tanda strip ini, juga ini. Untuk posisi ini bertemu logo ini, lampunya masih posisi mati. Kita putar sekali ke depan. Ini namanya lampu senja. Digunakannya saat sore hari, hujan deras juga berkabut. Untuk sekali lagi putar ke depan. Ini namanya lampu malam utama. Ini biasa digunakan saat malam hari di jalan ramai. Untuk lampu malam jauhnya kita tekan sama tangan kita ke depan. Ini lampu malam jauh. Di sini ada logo biru menyala. Ini digunakannya biasanya saat melewati hutan ataupun pegunungan. Ya. Untuk tanda strip yang di dalam ini kita putar sekali ke depan. Ini namanya lampu fog lamp. Ya. Ini biasa digunakan saat berkabut. Untuk lampu sennya kita tekan dari atas ke bawah. Untuk matinya kembali lagi ke tengah. Untuk sen kirinya kebalikannya dari bawah ke atas. Ini untuk sen kiri. Oke, mati lagi. Untuk lampu sen ini, kalau beloknya lebih dari 1 putaran, ini matinya otomatis. Tapi kalau beloknya cuman sedikit, kita harus matikan sendiri. Kalau untuk yang depan, cara menggunakannya, pertama kalau kacanya kering kita basahin dulu. Kayak gini, keluar airnya. Nah, untuk penggunaannya sesuaikan dengan hujan. Kalau misalkan hujannya cuman kecil, sekali cukup ke atas sekali. Untuk hujan gerimis, ke bawah sekali, ini jarak 3 detik jalan lagi. Untuk hujan sedang, nah ini wipernya agak cepat seperti ini. Untuk hujan deras sekali lagi ke bawah. Ini yang maksimalnya. Nah, kita matikan lagi 1, 2, 3. Nah, ini udah posisi off lagi. Di sini ada electric mirror. Di sini ada huruf L, R, dan untuk settingannya. Nah, kalau L ini berarti artinya left ataupun kiri. Kalau ditekan ke sini berarti artinya
spion kanan ataupun right ya. Untuk contoh settingnya, misalkan ini kita kurang ke kanan ataupun kiri, atas bawah, kita coba gerakan sekarang. Saya tekan ke arah kanan, kacanya bergerak ke kanan. Tekan ke kiri, kacanya juga bergerak ke kiri. Ke bawah juga bergerak ke bawah. Nah, untuk settingan spion, posisi bodi samping sampai ke belakang harus terlihat untuk settingan pasnya. Untuk ini namanya electric window ataupun tombol pembuka jendela. Ada 5 tombol di sini. Untuk yang paling depan kanan ini untuk jendela yang kanan depan. Untuk ini yang kiri depan. Kalau ini untuk kanan belakang, ini untuk kiri belakang. Cara bukanya cukup tekan kayak gini, sudah terbuka. Untuk nutup tinggal tarik ke atas. Nah, kalau tombol yang ini untuk mengunci 3 jendela ini, yang depan kiri, kanan kiri belakang. Cara gunakannya, tekan aja ke sebelah sini, udah terkunci. Nanti ketiga jendela ini tidak akan terbuka. Itu biasanya digunakan kalau kita berkendara saat membawa anak kecil, biar tidak bisa dibuka di tombol belakangnya kayak gitu. Untuk yang ini ada 3 tombol. Yang ini tombol lampu hazard, ini untuk pengaturan kecepatan anginnya, ini untuk pengaturan suhu udara ataupun pengaturan AC. Nah, cara menggunakannya, kalau ini diputar ke sini, semakin ke sini semakin cepat anginnya. Kita matikan lagi. Kalau untuk yang ini diputar ke searah jarum jam juga, semakin ke sini semakin dingin. Bila kita terlalu dingin bisa dikurangi sesuai kemauan kita. Nah, kita coba matikan kembali. Nah, kalau lampu hajat ini, lampu sennya nyala dua-duanya. Ini biasanya digunakan ketika latihan mundur ataupun kondisi darurat juga. Selain itu, ketika melewati perempatan tujuan kita mau lurus, di kanan kirinya ramai, banyak orang ataupun banyak pengendara lain. Itu untuk kegunaan lampu hazard. Di sini ada alat untuk cas handphone juga. Cara menggunakannya tinggal masukin alatnya ke sini. Sudah masukkan, lalu kabelnya dimasukkan ke handphonenya. Untuk ini namanya RPM gas yang di sini. Kalau untuk ini RPM kecepatan mobilnya. Kalau yang di samping ini untuk bensinnya, yang di atas ini waktu. Di sini ada logo bensin, ada tanda panahnya yang kecil ini mengarah ke kanan, itu untuk mengetahui lubang tangkinya ada di kanan. Kalau nanti tanda panahnya ke kiri, berarti lubang tangkinya di kiri. Untuk di sini, ini jarak kilometer yang sudah ditempuh. Untuk di sini ada logo V. Nah, ini artinya rem tangannya masih ngerem, belum terlepas. Kalau ini yang ada tanda serunya, ini tandanya power steering. Fungsi dari power steering untuk meringankan setiran. Kalau ini ada yang kedip-kedip, namanya kita belum pasang seat beltnya. Kalau yang di samping ini yang min plus, logo aki mobil, yang atas airbagnya, yang kiri logo mesin injection, yang atasnya logo oli mobilnya. Nah, untuk menandakan mesin mati bisa dilihat dari indikator ini. Kalau misalkan mesinnya sudah menyala, indikatornya sebagian pada hilang. Contoh, saya coba starter sekarang. Nah, yang tersisa tinggal rem tangan, seatbelt, sama airbagnya. Di samping kanan ini ada tombol kecil ini untuk buka tangki bensinnya. Kalau ini yang di samping jok untuk mengatur sandaran joknya. Caranya tinggal tarik aja ke atas, nanti diatur sandaran joknya kayak gimana pengennya. Untuk di samping ini namanya central lock pintu ya. Cara menggunakannya, kita tekan ke depan ini untuk mengunci. Kalau buka ini kayak gini, tinggal narik. Kalau untuk di bawahnya tinggal buka aja, ini untuk buka pintu. Tinggal buka kayak ini, pintunya bisa terbuka. Tepat di samping kanan kita ada juga seat belt. Cara menggunakannya tinggal ditarik kayak gini, lalu dimasukin ke sini. Nah, posisi badan kita tegap bersandar di
kursi. Oh, ini namanya rem tangan. Posisinya tepat di samping kiri tangan kita. Ini intinya fungsinya rem cadangan ketika kita nggak bisa injak rem kaki. Digunakan biasanya ketika parkir. Cara melepasnya, untuk melepas harus ditarik dulu ke atas sedikit kayak gini, lalu ditekan, lalu turunin. Itu cara ngelepas. Kalau ngerem tinggal narik aja langsung ke atas. Itu ngerem. Nah, ini harus ditarik dulu. Kalau langsung ditekan ini tidak bisa langsung masuk, harus ditarik dulu ke atas. Di sini ada transmisi gigi. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan R. Nah, R itu berarti artinya reverse ya. Dan untuk posisi netralnya menunjukkan gambar di tengah ini. Nah, untuk cara pindahnya kita harus bisa baca gambarnya. Nah, contoh untuk perpindahan gigi ke 1. Nah, sambil diinjak koplingnya, kita tekan ke kiri, dorong ke depan. Nah, ini untuk ke 1. Untuk kembali netral lagi bisa tinggal tarik ke belakang, dilepasin saja. Untuk kedua, tinggal tekan ke kiri, tarik ke belakang. Itu untuk perpindahan kedua. Untuk ketiga, bisa kembali netral lagi, tinggal dorong lurus ke depan. Untuk ketiga. Untuk keempat, tinggal tarik ke belakang lurus. Itu 4. Untuk 5, kembalikan lagi ke netral, dorong ke kanan, dorong ke depan. Itu udah masuk gigi 5. Untuk kembali netral tinggal ditarik ke belakang. Nah, untuk mundurnya tinggal dorong ke kanan, tarik ke belakang. Ini untuk mundur. Kembalikan lagi ke netral. Jadi kalau sudah selesai berkendara ini diwajibkan netral biar lebih aman. Di sini ada pedal gas yang paling kanan, posisi di tengah rem, di kiri kopling. Untuk posisi gas fungsinya untuk menambah kecepatan. Rem ini untuk mengurangi kecepatan ataupun juga memberhentikan. Nah, untuk kopling fungsi utamanya untuk memutus putaran roda mesin dengan roda ban. Untuk kopling biasanya digunakannya saat mau menjalankan mobil, perpindahan gigi, juga saat mengurangi kecepatan. Jadi kalau kendaraannya pelan, kita mau memberhentikan mobil, wajib injak koplingnya dulu. Untuk kopling. Nah, untuk gas sama rem penggunaannya jangan sampai diinjak sampai mentok karena bisa membahayakan orang lain ataupun kendaraannya tidak terkontrol. Nah, untuk di sini ada tombol yang bulat ini, ada tombol juga. Nah, ini tombol untuk buka kap bagasi depan. Nah, di sini saya kasih contoh cara injak gas. Dilihat dari sini RPM gasnya. Ketika injakan pertama, usahakan jarum RPM-nya jangan sampai melebihi angka 2, karena kalau misalkan kelebihan kurang nyaman juga, kendaraannya nggak akan terkendali. Nah, fungsi belajar gas ini nanti buat kestabilan jalan. Selain itu juga saat di lampu merah ataupun nemuin tanjakan belokan. Nah, jadi sebelum kita menjalankan mobil harus mengetahui dulu sensitif gasnya kayak gimana. Contoh saya injak gas sedikit. Ini untuk contoh yang betul. Nah, pertahankan segini. Jadi nanti harus bisa nahan di antara 1,2 ataupun 1,5. Jangan sampai naik ke RPM 2-nya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan gasnya kayak gini, ini kurang bagus. Kendaraannya nggak akan terkontrol. Kita pelajari cara putaran setiran, juga cara pegangan setiran yang benar. Nah, untuk cara pegang setir yang benar, letakkan posisi tangan kiri di sini, tangan kanannya di sini. Nah, posisinya sejajar. Nah, untuk putaran belokan ada 2 putaran ke kanan, juga 2 putaran ke kiri untuk maksimalnya. Ya, tapi untuk belok nggak bisa dipatok dengan ini. Untuk belok harus memperhatikan kaca mobil yang besarnya. Nah, ini fungsi dari hitungan setiran ini untuk mengetahui saat parkir kondisi bannya lurus. Nah, untuk mengetahui putarannya, kita coba putar sekarang. Nah, nanti lihat tanda di sini, kalau posisinya di atas ini namanya setengah putaran. Contoh ini setengah putaran. Nah, ini terbalik di sini. Nah, kalau ini 1 putaran,
Nah, ini udah belok 1 putaran. Biasanya ini digunakan saat belok nyiku di jalan besar. Nah, kalau ini tambah lagi, ini 1,5, ini 2 putaran. Berarti ini 2 putaran sudah full. Biasanya ini digunakan belok nyiku 90 derajat di jalan sempit. Nah, untuk kembali lurusnya kita kembalikan lagi 2 putaran ke kiri. Nah, setengah, 1, 1,5, 2. Nah, ini udah kembali lurus bannya. Jadi untuk mengetahui lurus kita nggak usah lihat ban keluar, cukup dari putaran setiran ini. Caranya kayak barusan, dimentokin dulu ke kanan ataupun ke kiri, lalu kembalikan lagi ke titik awalnya ataupun kembalikan 2 putaran lagi kalau sudah mentok. Oke teman-teman, untuk tahap pertama cukup sampai di sini. Untuk tahap kedua ada materi untuk menjalankan dan memberhentikan kendaraan dengan baik. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat YouTube semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Kalau ada saran ataupun bahasan materi yang kalian inginkan, yang kalian ingin pelajari, silakan di-share di kolom komentar. Sampai ketemu di tutor drive selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.